Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma qawwina fihi ala iqamati amrik wa azikna fihi halawati zikrik wa a'udzina fihi li'ada'i syukrika bi karamik wa fatna fihi bi hifdzika wa sitrika ya absaran nadirin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan ketenangan hati kepada orang-orang yang beriman agar iman mereka semakin kuat, semakin bertambah. Marilah kita bersyukur pula kepada Allah yang telah memberikan hidayah dan taufik kepada kita sehingga kita ringan di dalam menjalankan ibadah kepadanya. Alhamdulillah kita telah selesai sholat subuh dan bisa melanjutkan dengan zikir dan taklim pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, marilah kita awali kajian ini dengan berdoa agar hati kita ikhlas di dalam menuntut ilmu. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya serahkan kesempatan waktunya untuk Bu Hamidah. Ini langsung ditayangkan sekarang atau perlu pengantar dulu Bu Hamidah? Tidak usah, langsung ditayangkan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin majelis zikir dan taklim Masjid Zamzam. Hari ini kita pertemuan yang keempat dan sebagaimana yang disampaikan pada minggu lalu bahwa khusus untuk pertemuan keempat dan yang terakhir terkait dengan hak waris bagi perempuan ini, kita membahas tentang question and answer, jadi tanya dan jawab gitu. Karena beberapa pertanyaan sudah dikirimkan melalui Bu Siti Aziza ke saya, ada 4 pertanyaan tapi ada 1 pertanyaan yang berisi 2. Nah, beberapa hal mungkin akan diulas kembali berkaitan dengan menjawab pertanyaan ini karena memang terkait dengan pembahasan sebelumnya. Baiklah, kita mulai dari mungkin langsung ke pertanyaan yang pertama. Silakan Bu. Ya. Jadi dalam pertanyaan pertama itu ditanyakan di dalam tafsir Ibnu Katsir itu ada istilah waris al-kalalah, tapi saya sudah memahami, perlu penjelasan. Bapak Ibu, kalalah ini memang ada disebutkan khusus di dalam surat An-Nisa ayat 176 yang ada 2 pendapat. Ada yang asal katanya mengatakan dari kata kalah yang artinya penat, letih, kemudian lemah. Sehingga arti kata kalalah itu berarti kepenatan atau keletihan atau kelelahan. Kemudian beberapa tafsir menafsirkan berbeda. Jadi dalam tafsir Al-Manar itu dikatakan kalayakilu dengan arti kalal, yaitu hampir sama seperti tadi, kepenatan atau jauh dari kerabat anak dan bapak. Jadi orang yang disebut dengan kasus kalalah itu adalah ketika dia
dalam arti lelah, letih karena dia tidak punya kerabat anak dan bapak. Jadi kalau kita kemarin membahas bahwa dari mana seseorang memperoleh hak waris, itu kan ada dari faktor perkawinan, ada juga dari faktor keturunan atau hubungan darah. Nah, hubungan darah itu ada usul, ada furu. Usul itu berarti dari atas, dari bapak, kakek, atau dari ibu, dan seterusnya. Kemudian yang furu itu cabang. Cabang itu adalah anak, cucu, dan seterusnya. Nah, selain usul dan furu, ada hawashi, yaitu ke samping saudara. Nah, orang yang dikatakan atau masuk dalam kategori kalalah itu, yaitu dikatakan letih atau lemah, ini adalah ketika dia tidak memiliki hubungan usul dan furu. Jadi lemahnya hubungan kepada kerabat yang ke atas dan ke bawah. Jadi dia dikatakan tidak punya orang tua dan tidak punya anak. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir, kalalah diambil dari kata agak berbeda, yaitu ikril, yang bermakna mahkota yang membelit ke samping. Namun sebetulnya ini artinya saling menunjang. Jadi ketika dikatakan mahkota yang membelit ke samping, maksudnya adalah yang menjadi ahli waris ini adalah kerabat menyamping atau yang disebut dengan hawashi. Mengapa disebut membelit dari samping? Karena ya tidak adanya usul dan furu tadi. Jadi orang yang meninggal itu ahli warisnya hanya saudara saja karena tidak punya anak dan orang tua. Nah, ini menunjukkan pentingnya orang tua dan anak dalam kedudukan waris karena keduanya ini merupakan ujung ya. Satu adalah ujung ke atas asal muasalnya, yang satunya adalah ujung generasi selanjutnya. Sehingga ketika keduanya tidak ada, maka dikatakan lemah atau letih begitu. Tidak ada yang kecuali yang mengelilinginya, yaitu saudara. Dan istilah yang digunakan adalah seperti mahkota yang membelit kelapa, jadi saudara-saudara itu. Nah, dalam hal ini memang ada pendapat para ulama, kalalah ini hanya dibatasi ketika tidak punya anak saja. Jadi kalau masih punya orang tua masih juga kalalah. Namun pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama, jadi tidak punya orang tua dan tidak punya anak. Selanjutnya coba kita melihat pada surat An-Nisa 176 yang berisi tentang kata kalalah di situ. Ya. Di slide surat An-Nisa 176 ini dikatakan hukum-hukumnya berkaitan dengan kalalah adalah jika seseorang meninggal dunia dan dia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan saja, maka bagi saudaranya yang perempuan itu, karena ini menunjuk satu orang, maka mendapat setengah. Jadi kalau orang meninggal tidak punya orang tua, tidak punya anak, maka dan dia hanya punya satu saudara perempuan, maka bagian saudara perempuan itu adalah setengah dari harta yang ditinggalkan. Ketika dia punya saudara laki-laki, maka saudara laki-lakinya adalah mewarisi seluruh dari harta perempuan. Jika dia tadi tidak punya anak ya. Kalau saudara perempuannya itu 2 orang atau lebih, maka bagiannya adalah 2/3. Dan jika mereka ahli waris itu adalah ada laki-laki dan ada perempuan, jadi bercampur, maka bagi seorang saudara laki-laki sebanyak 2 bagian perempuan. Allah menerangkan hukum ini agar kamu tidak sesat dan Allah lah yang mengetahui segala sesuatu. Jadi inti surat An-Nisa 176 ini adalah kembali lagi berkaitan dengan kalalah ketika orang tidak punya orang tua dan tidak punya anak dan ahli warisnya hanya saudara. Karena kalau dia punya orang tua, bapak atau punya anak, terutama laki-laki, saudaranya tidak mendapat. Jadi ketika seorang meninggal tidak punya orang tua dan anak, maka saudara perempuannya, baik itu sekandung dan seayah, karena kalau saudara itu beda hukumnya. Jika satu orang mendapat setengah, jika saudara perempuannya 2 atau lebih mendapat 2/3. Jika meninggalkan saudara perempuan dan saudara laki-laki, hartanya dibagi di antara mereka dan saudara tadi dengan pembagian 1 bagian untuk perempuan dan laki-laki mendapat 2 bagian. Jadi perbandingan 2/1. Sama seperti perbandingan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Sama seperti bagian antara cucu laki-laki dan cucu perempuan. Tapi ketika saudaranya hanya laki-laki saja, maka dia akan mewarisi seluruhnya dibagi rata. Nah, yang seringkali digunakan sebetulnya bukan hanya terkait dengan kalalah, tapi juga berkaitan dengan anak perempuan atau cucu perempuan, adalah mengapa perempuan hanya mendapat 1 bagian, sedangkan laki-laki mendapat 2 bagian. Pada pertemuan awal mungkin sudah saya jelaskan, tapi
ini akan lebih detail bahwa untuk menunjukkan bahwa memang syariat Islam sengaja membedakan keduanya dalam masalah waris karena ada banyak hikmah di dalamnya, dan hikmah ini terkait dengan bagaimana perempuan itu menghargai, Islam itu menghargai perempuan, karena yang pertama, perempuan itu dalam Islam biaya dan kebutuhan hidupnya itu terjamin atau dijamin. Kewajiban menafkahi itu tidak ada dibebankan kepada perempuan, semuanya dibebankan kepada laki-laki. Baik perempuan itu punya anak laki-laki, berarti anak yang menanggungnya, atau punya ayah, atau punya suami, atau punya saudara laki-laki, atau kerabat lain, maka itulah yang menanggung perempuan. Jadi biaya dan kebutuhan seorang perempuan itu dijamin di dalam Islam. Dan yang kedua tentu saja perempuan juga tidak dibebani menafkahi siapapun. Berbeda dengan laki-laki yang tadi, dia dibebani kewajiban menafkahi anggota keluarga, saudara, anak, mungkin ibu, dan seterusnya. Dan dengan demikian maka jumlah nafkah yang harus dikeluarkan laki-laki tentu lebih besar, karena kewajiban-kewajiban finansialnya lebih banyak, dan kebutuhan itu akan lebih besar dibandingkan pada perempuan. Jadi inilah menyebabkan mengapa bagian laki-laki mendapat dua bagian, karena memang tanggung jawabnya lebih besar. Demikian juga dalam hal terjadi pernikahan. Laki-laki yang akan menikahi wanita, dia berkewajiban menyediakan mahar, tanggung jawab pada sandang, pangan, papan, pada istri dan nanti kemudian anak-anaknya. Demikian juga misalnya anak atau istri sakit dan sebagainya, itu ditanggung semuanya menjadi kewajiban dari suami. Jadi inilah biaya dan jenis nafkah lain yang diletakkan pada pundak laki-laki dan dibebankan padanya itu memang berdasar pada syariat Islam. Ini perintah Allah yang sudah tentu maha bijaksana, maha mengetahui. Semakin banyak ditanggung, maka semakin besar tanggungannya. Nah, dengan demikian, kendati dalam Islam itu memberikan bagian laki-laki dua bagian atau 2 kali lipat, ini menunjukkan Islam tetap memuliakan wanita atau perempuan, karena dengan cara seluruh tanggung jawab ada laki-laki inilah, maka pemuliaan itu dilakukan. Dalam hal ketika perempuan yang bersekutu atau mewaris bersama laki-laki, dia tidak memikul kewajiban apapun. Kewajiban hanya, perempuan itu hanya menerima tetapi tidak memberi. Perempuan itu dikatakan hanya menerima keuntungan, tidak mengeluarkan kewajiban. Perempuan bisa menyimpan tanpa kewajiban mengeluarkan nafkah, ya. Karena nafkah untuk dirinya sendiri pun, maupun anak-anak, itu adalah tanggungan dari orang-orang laki-laki yang ada di sekitarnya, baik mungkin suami, atau ayahnya, atau saudara, dan sebagainya. Nah, jadi kesimpulannya sebetulnya, secara konsep, harta perempuan itu akan selalu bertambah, ya, karena dia tidak ada kewajiban untuk menafkahi dirinya sendiri pun tidak, kecuali kalau belanja keperluannya karena keinginannya. Karena itulah di dalam Islam dianjurkan perempuan itu banyak bersedekah, karena memang hartanya itu utuh untuk perempuan itu. Sedangkan laki-laki akan cenderung berkurang karena ya ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dalam hal memberi nafkah atau tanggung jawab yang dibebankan pada laki-laki. Nah, ini tentu kalau dilihat dari sejarahnya sangat berbeda dengan pada zaman hak waris perempuan sebelum Islam. Sebelum Islam, perempuan itu memang bukan ahli waris di tanah Arab sana, ya. Dengan alasan mengapa? Karena perempuan tidak ikut berperang, tidak ikut berpartisipasi di dalam misalnya menjaga keamanan suatu wilayah. Di samping perempuan yang tidak mendapatkan hak waris, anak-anak juga tertutup. Alasannya sama, karena anak-anak tidak bisa berperang, tidak ikut melawan atau menjaga wilayah kota dan sebagainya. Nah, sehingga syariat Islam ketika datang terkait dengan waris itu dalam rangka untuk mengangkat budaya atau hukum-hukum adat di sana yang menzolimi perempuan dan anak-anak. Jadi keberadaan kaum perempuan dan anak-anak pada waktu itu yang terzolimi itu dihapuskan dengan Al-Quran, dengan hukum-hukum syariah Islam. Nah, tentu kalau orang sekarang melihat perempuan kok hanya mendapat satu bagian, laki-laki mendapat dua bagian, kita tidak bisa melihatnya secara langsung seperti itu, tapi melihat dari sejarahnya. Kalau kita lihat sekarang kan bagaimana pemikiran-pemikiran yang ada sekarang, perempuan yang harus bekerja mencari nafkah sendiri, itu kan berkaitan dengan pemahaman-pemahaman feminisme dan sebagainya. Nah, jadi
kalaupun dahulu pertama kali ketika turunnya ayat-ayat berkaitan dengan perempuan satu bagian, laki-laki dua bagian, umat Islam pada waktu itu pun juga menolak berat menerimanya. Bahkan ada yang mengatakan apakah ini Rasulullah salah begitu. Mungkin ayatnya salah karena mereka belum bisa menerima perempuan itu mendapatkan bagian. Jadi itu beberapa alasan sejarahnya mengapa Islam itu memberikan hak perempuan satu bagian. Sebetulnya itulah dalam rangka memuliakan karena turunnya ayat-ayat itu berkaitan dengan kondisi yang ada pada saat. Kita masuk ke pertanyaan kedua nih Bapak Ibu. Pertanyaan kedua ini kasus satu keluarga tidak punya anak, lalu mengambil anak angkat dari adiknya. Jadi keluarga ini tidak punya anak, kemudian adiknya punya anak dan adiknya diangkat, gitu, dipupuk istilahnya. Nah, ketika adik yang anaknya diambil tadi meninggal, apakah si anak yang dipupuk tadi dapat warisan? Jadi artinya anak yang sudah diambil oleh kakaknya, kemudian adiknya meninggal, si anak yang diangkat itu masih dapat warisan dari orang tua aslinya kak, orang tua kandungnya? Jawabannya iya, ya. Karena dalam Islam anak angkat atau anak asuh ini tidak memutus hubungan nasab. Jadi anak ini tetap berhak menerima waris dari orang tua kandungnya. Nah, mungkin yang jadi masalah adalah bagaimana kalau yang meninggal itu adalah orang tua angkatnya, jadi kakaknya itu, kakak yang mengangkat ponakannya tadi. Bagaimana jika yang meninggal adalah orang yang mengangkat? Apakah anak yang diangkat oleh bude atau paktinya tadi itu berhak menerima waris? Ini yang baru jadi masalah. Karena kan dia bukan anak kandung, diambil dari anaknya, adiknya atau keponakan. Nah, dalam hal ini tergantung dia itu dari adiknya laki-laki atau perempuan. Jadi ini saya gambarkan karena di dalam pertanyaannya juga tidak dijelaskan adiknya yang anaknya diangkat itu laki-laki atau perempuan ya. Jadi ini ada orang tidak punya anak meninggal, lalu dia sebelumnya mengangkat anak dari adiknya. Jadi ini adiknya. Kalau adiknya laki-laki, maka yang diangkat itu, kalau yang diangkat itu keponakan laki-laki, maka ahli waris ini berhak menerima. Jadi karena keponakan itu kan yang berhak adalah keponakan laki-laki dari saudara laki-laki. Sedangkan keponakan perempuan dari saudara laki-laki itu tidak berhak mewaris. Apalagi kalau adiknya itu perempuan, baik itu anaknya nanti keponakannya laki-laki atau perempuan, maka tidak berhak mewaris. Nah, jadi terkait dengan pertanyaan tadi, ketika yang meninggal adalah yang mengangkat anak, kalau itu keponakannya itu dari saudara laki-laki dan anak yang diangkat itu laki-laki, maka berhak mewaris. Tapi kalau anaknya itu, atau keponakan yang diangkat itu perempuan, baik dari saudara laki-laki atau keponakannya laki-laki atau perempuan tapi dari saudara perempuan, maka dia tidak berhak mewaris. Nah, bagaimana caranya kalau ingin memberi? Ya tadi itu ketika masih hidup mungkin diberikan wasiat, dilaksanakan setelah meninggal atau diberikan hibah. Nah, tapi kalau tadi yang pertanyaan pertama ini sudah diangkat anak oleh si ini, lalu yang meninggal adalah ayah kandung atau ibu kandungnya, ya dia tetap berhak karena dia hubungan nasab itu tetap berlangsung walaupun dia diasuh oleh orang lain. Nah, jadi itu untuk pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan yang ketiga ini ada dua pertanyaan. Yang pertama dahulu kita bahas, ada seorang suami meninggal, lalu ketika suami meninggal orang tua dan mertua juga sudah meninggal semua. Punya anak dua, perempuan semua. Ada cucu dan cucunya enggak tahu ya tentunya dari dua anak perempuan tadi. Lalu ada saudara kandung dari si suami tentunya ya. Bagaimana pembagian jika yang bersangkutan meninggal? Nah, kita bahas dahulu. Nomor satu ya. Jadi kalau digambarkan seperti ini, ada seseorang suaminya meninggal, berarti dia menjadi seorang janda. Lalu dia punya dua anak perempuan pertama, perempuan kedua, lalu punya cucu, tapi di sini cucu nggak dibahas karena sudah tertutup langsung oleh anak. Lalu si suami ini punya dua saudara, yaitu satu saudara kandung laki-laki dan satu saudara kandung perempuan. Nah, kita kemarin membahas bahwa istri atau janda ini berhak mendapatkan 1/8 bagian. Mengapa? Karena yang meninggal punya anak. Nah, kalau yang meninggal tidak punya anak, maka istri mendapatkan 1/4.
Ini kita sudah langsung hitung berkaitan dengan hartanya sudah bersih ya. Jadi harta gonogini sudah dibagi, ini tinggal harta yang separuh dari harta gonogini itu mau dibagi kepada siapa saja. Nah, karena di sini anaknya perempuan semua, maka saudara ini mendapat. Beda kalau yang meninggal ini punya anak laki-laki, karena ketika ada anak laki-laki, maka saudara ini tertutup, nggak dapat. Tapi kalau anaknya perempuan, maka anak perempuan ini mendapat, saudara mendapat. Nah, berapa bagiannya sekarang? Istri tadi mendapatkan 1/8 karena ada anak perempuan. Anak laki-laki atau perempuan ya 1/8 karena ada anak. Sedangkan anak, kalau anak perempuannya cuma 1, maka anak perempuan dapat setengah. Tapi karena di sini anak perempuan itu lebih dari 1, maka 2 anak ini sebagai suatu kesatuan mendapatkan 2/3 bagian. Jadi istri 1/8, kemudian anak 2 orang anak perempuan itu mendapat 2/3 bagian. Lalu sisanya diberikan kepada saudara. Jadi saudara kandung laki-laki ini kan asobah binafsihi. Jadi dia menerima sisa karena dirinya sendiri. Nggak ada bagian setengah atau 1/4 atau 1/8, nggak ada. Jadi asobah itu menerima sisa. Saudara perempuan kandung itu sebetulnya dia zulfurud. Kalau dia sendiri dapat setengah, kalau dia dapat 2 orang atau lebih dapat 2/3. Namun ketika saudara kandung perempuan itu bebarengan atau bersama dengan saudara kandung laki-laki, dia berubah statusnya dari kelompok zulfurud yang setengah 2/3 tadi berubah menjadi asobah. Jadi dia misalnya ditarik, diseret begitu dari zulfurud menjadi asobah yang namanya asobah bil qoir. Nah, dia jadi artinya menerima sisa dengan bagiannya 1 bagian yang perempuan dan saudara laki-lakinya mendapatkan 2 bagian. Nah, sisanya diberikan pada saudara kandung laki-laki dan perempuan. Yang banyak terjadi seringkali kasus-kasus seperti ini di praktek ya, biasanya orang bapak atau ibu ketika tahu anaknya perempuan semua, kadang-kadang anaknya ketika masih hidup sudah diberikan hibah atau apa gitu, supaya nanti tidak berkurang dan sebagainya. Kalau dalam kasus-kasus di pengadilan, walaupun dalam hukum Islamnya itu seperti yang saya jelaskan tadi ini kan berdasar murni hukum Islam, tapi dalam praktek seringkali si anak perempuan ini walaupun sebetulnya saudara kandung itu mendapat karena anaknya perempuan semua, itu nggak diberikan. Jadi kadang putusan pengadilan anak perempuan pun bisa menutup saudara. Ya nggak tahu ya, mungkin hakimnya nanti yang akan menjelaskan ketika bertanya mengapa kok berani memutuskan. Nah, ini saya berikan contoh sekarang, misalnya ketika suaminya meninggal, harta yang sudah dibersihkan itu ada 2,4 miliar. Ini untuk memudahkan aja saya cari angka yang memudahkan. Gitu. Maka bagaimana caranya menghitung? Cara menghitungnya adalah istri tadi kan 1/8, anak perempuan 2/3. Maka 1/8 dan 2/3 itu dijumlahkan. Nah, Bapak Ibu mungkin masih ingat dulu waktu pelajaran SD apa SD ya. Ketika menjumlahkan pecahan itu kan kita harus menyamakan penyebutnya. Jadi pecahan itu kan ada pembilang, penyebut, pembilang itu di atas, penyebut di bawah. Kita samakan penyebutnya. Kalau dalam hukum waris Islam itu namanya asal masalah. Ada beberapa juga istilahnya adalah saham, ada siham dan sebagainya. Nah, kita samakan asal masalahnya atau penyebutnya atau KPK-nya berapa. KPK-nya adalah 24 ya, supaya bisa dibagi 8 dan bisa dibagi 3. Sehingga 1/8 itu sama dengan 3/24, kemudian 2/3 itu sama dengan 16/24. Tinggal kita kalikan aja dengan jumlah harta yang siap dibagi. Jadi 3/24 kali 2,4 miliar, istri mendapat 300 juta, lalu anak perempuan mendapat 1,6 miliar. Loh kok banyakan anak perempuan? Ya karena dia 2/3 bagian. Tapi jangan lupa istri di samping 1/8 ini kan sudah mendapat 50% dari harta bersama. Jadi kalau tadi harta yang dibagikan 2,4 miliar, mestinya hartanya semula, harta meninggalnya adalah 4,8 miliar, yang 2,4 untuk istri, lalu yang 2,4 dibagi lagi sesuai dengan pembagian yang ada. Nah, tadi 300 juta untuk istri, kemudian 1,6 miliar untuk 2 anak perempuan, kalau dijumlahkan maka 1,8 miliar. Tadi hartanya 2,4 dikurangi 1,8 miliar kan berarti 600 juta. 600 juta inilah yang diberikan kepada saudara tadi. Saudaranya kan ada 2, 1 laki-laki, 1 perempuan, maka
karena satu perempuan itu bagiannya satu bagian dan laki-laki dua bagian, saudara perempuan mendapatkan 200, saudara laki-laki walaupun sendiri tapi karena dua bagian mendapatkan 400. Jadi kalau dicontohkan seperti itu, istri mendapat 1/8 bagian, anak perempuan karena 2 orang atau lebih dari 1 orang mendapatkan 2/3 bagian, sisanya dibagi kepada anak saudara kandung laki-laki dan perempuan dengan perbandingan yang tadi. Jadi ini yang soal yang pertama ya. Soal yang kedua tentang wasiat dan waris. Orang tua meninggal, orang tua sudah meninggal semua, anaknya ada 6, ada 3 laki-laki dan 3 perempuan. Nah, rumah itu di bawah perawatan salah satu anak yang perempuan yang dia tidak menikah dan tidak ada keinginan memiliki. Merasa mendapat wasiat untuk merawat. Untuk kepentingan orang yang sudah meninggal, bagaimana hukumnya? Jadi ini artinya bagaimana ketika yang satu, mungkin saya menafsirkan seperti itu ya, boleh kan hanya diberikan pada satu pihak saja. Ya, ini. Kalau dilihat dari kasusnya bahwa di situ ada 6 anak, 3 laki-laki dan 3 perempuan, maka seharusnya semuanya berhak untuk mendapatkan hak waris sesuai dengan bagiannya. Kalaupun nanti ada biaya-biaya berkaitan dengan perawatan rumah, kemudian membayar dan sebagainya, ada kerusakan dan sebagainya, ya ditanggung bersama. Jadi artinya kalaupun rumah itu hendak dijual atau apa, hak-hak yang dikeluarkan oleh yang merawat itu harus diberikan dahulu dan sisanya dibagi sesuai dengan ketentuan tadi, yaitu laki-laki 2 bagian dan perempuan 2 bagian. Jadi misalnya di sini harta warisannya itu atau rumahnya itu katakanlah 900 juta begitu. Lalu di situ ada 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, maka ya dikalikan aja, laki-lakinya kan dapat 2 bagian, jadi 3 kali 2 6 ditambah dengan perempuan itu 1 bagian, 3 bagian. Jadi 6 tambah 3 9. Jadi masing-masing anak perempuan akan mendapatkan 100 jutaan karena dia 1 bagian, dan anak laki-laki karena dia 2 bagian masing-masing mendapat 200, sehingga masing-masing tadi 300 untuk yang dari perempuan-perempuan, kemudian 600 untuk yang 3 anak laki-laki, dan jumlahnya adalah 900 juta. Nah, nanti berkaitan dengan misalnya bagaimana kalau hanya diberikan kepada yang tidak menikah saja, kemudian karena dia paling tidak punya harta misalnya, nanti akan kita bicarakan sendiri. Tetapi perhitungan yang seharusnya, yang atau sesuatu yang seharusnya diperoleh oleh semua ahli waris, ya ini harus diketahui dah. Lalu ada pertanyaan yang keempat. Saya ada 2 anak, 1 laki-laki 1 perempuan, dan 1 lagi anak angkat. Jadi ada 3 anak, 2 kandung, 1 anak angkat. Anak angkat secara syar'i memang tidak dapat mewaris, tapi kami berpikir untuk memberi juga ya. Apakah pembagian waris mutlak harus sesuai dengan tuntutan syar'i, atau apakah boleh jika semua ikhlas dan sepakat, waris dibagi sesuai kesepakatan dan keikhlasan dengan porsi sesuai dengan kondisi ekonomi masing-masing. Yang ekonominya baik dapat lebih sedikit, dan yang ekonominya kurang beruntung dapat lebih banyak, tidak pandang laki-laki atau perempuan salah. Nah, saya kebetulan kemarin baru membeli buku, dan buku waris itu isinya hampir sama-sama semua ya, tapi kadang-kadang ada beberapa hal yang mungkin nggak disebut di situ. Satu hal yang katakanlah biasa saja, tapi ketika diungkapkan dengan baik itu mengingatkan kita tentang hukum-hukum tertentu. Nah, ini saya fotokan ada apa ya, 1 halaman begitu yang menegaskan sebenarnya tentang prinsip ijbari tadi ya, bahwa tema waris itu adalah pembahasan yang berbahaya. Itulah alasan Allah SWT tidak menyerahkan aturan pembagiannya kepada seorang pun dari makhluknya. Jadi artinya memang waris itu ketika ditinggalkan akan banyak menimbulkan perpecahan di antara keluarga dan sebagainya. Karena itulah Allah menegaskan ini ditentukan berdasar Quran, lalu kalau tidak jelas ada hadis, kalaupun ada ketidakjelasan, ada peristiwa tertentu, ada ijma, qiyas dan sebagainya itu, atau pendapat ulama, dalam rangka ya tadi itu, ada yang harus menjadi sandaran dan tetap. Nah, ketika akan yang pertama kali ditinggalkan oleh makhluk itu, ya memang karena kenyataannya kadang-kadang kita ya tergoda untuk menyelesaikan sendiri dengan dasar
perasaan atau logika dan sebagainya. Padahal Allah itu lebih mengetahui tentang hukum-hukum yang ada. Nah, kembali ke pertanyaan tadi ini, dengan prinsip isbari bahwa hukum-hukum Allah itu berkaitan warisan itu memaksa, maka ahli waris yang berhak ya tentu saja satu anak laki-laki dan satu anak perempuan, dengan pembagian untuk anak laki-laki 2 bagian dan untuk anak perempuan 1 bagian. Cuma tadi mungkin tidak jelas dan pertanyaannya apakah masih punya ayah atau punya ibu. Itu karena kalau ketika masih punya ayah dan ibu tentu didahulukan dahulu ayah dan ibunya. Jadi walaupun dia punya anak laki-laki perempuan yang meninggal itu kan mungkin ayah ibunya, tapi punya kakek dan nenek itu tetap harus diperhatikan. Nah, bagaimana dengan anak angkat? Di dalam hukum waris Islam, anak angkat sebagaimana sudah beberapa kali ya disebutkan, memang dia bukan ahli waris. Keluarga yang sedarah saja, cucu misalnya, kalau cucu itu berasal dari anak perempuan itu juga bukan ahli waris, bibi juga bukan ahli waris, kakek kalau itu kakek dari garis ibu pun juga bukan ahli waris. Nah, karena ini bukan hubungan darah, maka wasiat adalah salah satu cara untuk bisa memberikan bagian dari harta. Cuma bedanya wasiat ya kalau menunggu sampai orang tua angkatnya meninggal. Kalau si orang tua angkat menginginkan supaya kepastiannya itu dia bahwa si anak angkat akan mendapat bagian, ya bisa diberikan dengan cara hibah ketika masih hidup. Nah, ini ada ayat, teman saya kok tadi di sini ayatnya tak tertulis ya. Jadi dalam hal wasiat atau hutang yang merugikan ahli waris itu bahkan tidak wajib ditunaikan. Jadi dalam Al-Quran, cuman saya nggak menemukan di sini, cuman ada ayatnya, cuman tidak disebutkan surat dan ayatnya. Wasiat dan utang yang merugikan ahli waris tidak wajib ditunaikan. Dicontohkan dalam penjelasannya, ada unsur mudarat dalam wasiat dan hutang. Jadi walaupun orang itu berwasiat, tetapi kalau ada unsur mudaratnya, maka itu bisa ditinggalkan. Apa contohnya? Ketika seseorang berwasiat yang melebihi sepertiga dari harta warisan. Jadi wasiat itu kan boleh dilakukan, tapi ketika wasiatnya diberikan sepertiga dari harta warisan dan kemudian ketika itu merugikan ahli waris, maka ini bisa tidak ditunaikan. Di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah itu bahkan disebutkan misalnya seseorang mewasiatkan sesuatu ketika dia masih hidup, wasiat misalnya atau hibah ya, yang bisa diberikan sepertiga dari hartanya. Tapi kemudian ketika dia meninggal, ada penurunan dari hartanya. Jadi dia dapat sepertiga, yang rumah satu bagian sepertiga, tapi ketika dia meninggal posisi hartanya sudah menyusut karena mungkin sakit, bayar utang dan sebagainya. Jadi rumah yang diberikan kepada orang tertentu yang dapat semula adalah sepertiga, ternyata sekarang menjadi bagiannya setengah. Gitu. Nah, ini tidak wajib dilakukan karena akan merugikan ahli waris yang lain. Nah, unsur mudarat yang berkaitan dengan ayat ini, yang berkaitan dengan utang juga ada. Jadi ada orang yang misalnya mengaku punya utang pada orang lain, padahal tidak. Nah, ini juga bisa ditinggalkan atau tidak wajib ditunaikan. Nah, ini berkaitan dengan anak angkat tadi. Jadi wasiat, cuma wasiat ini tidak boleh melebihi dari maksimal sepertiga. Bahkan begini, kalau misalnya si anak angkat itu mau diberi sepertiga, dipolkan jadi dapat sepertiga, tapi ahli warisnya banyak, dan karena banyaknya ahli waris itu menyebabkan ahli waris yang lain, misalnya yang meninggal itu masih punya ibu, masih punya anak, punya istri, misalnya. Bahkan yang saudara kandung atau mungkin yang berhubungan darah itu malah bagiannya lebih kecil daripada sepertiga. Itu bahkan tidak boleh ya si penerima wasiat itu menerima sepertiga karena dia merugikan yang lain. Jadi harus dipertimbangkan itu. Jadi ada beberapa, kemarin itu saya menguji disertasi berkaitan dengan ini, bagaimana ketika mewasiatkan sepertiga, sedangkan yang ahli waris yang lain itu dia kurang dari itu, gitu. Maka ya tidak wajib dilakukan. Jadi yang diutamakan adalah yang ada hubungan nasab atau hubungan darah begitu, dan hubungan perkawinan. Lalu ada yang tambahan, ini berkaitan pertanyaan nomor 3, yang kedua dan nomor 4. Yang ingin menanyakan kalau memberikan bagian yang berbeda dari ketentuan syariah. Kemarin sudah ada yang pembahasan tentang tahoruj ya, di mana seseorang itu melepaskan bagiannya. Jadi kalau misalnya tadi bapak atau ibu yang bertanya itu menanyakan
saya itu ingin membaginya tidak sesuai dengan syariah, karena saya tahu anak yang nomor ini itu nomor 3 misalnya, dia tidak sekaya saudaranya yang lain, dia penghasilannya sangat kecil, sehingga ada satu ahli waris yang lain yang sudah berkewajiban untuk melepaskan haknya. Ini disebut dengan takhorut. Jadi boleh dalam hukum ini salah satu ahli waris membuat perjanjian atau sepakat dia untuk keluar atau tidak mengambil harta warisannya. Dia tidak mengambil jatah warisannya, itu boleh saja. Namun hukumnya tetap ya, diperbolehkan seseorang itu melepaskan atau menggugurkan haknya. Itu ada riwayatnya Abdurrahman bin Auf itu ketika meninggal punya 4 orang istri, dan masing-masing istri mendapat bagian begitu. Tapi satu istri yang lebih kaya, dia melepaskan bagiannya berapa ribu dirham. Nah, sehingga boleh. Tetapi yang jelas cara melaksanakannya adalah ada kesepakatan, dalam arti orang-orang itu, baik kesepakatan salah satu dengan ahli waris, bagianku dikasihkan ke adik yang nomor ini, atau nanti bagianku dibagi rata untuk semua, itu boleh, satu ahli waris atau dengan seluruhnya, ada kesepakatan. Lalu sebelum kesepakatan itu juga harus dijelaskan, dilakukan istilahnya mentasih asal masalah. Jadi seharusnya saya dapat berapa itu harus jelas. Jadi kalau misalnya dalam satu keluarga itu satu anak laki-laki, 2 anak perempuan, warisannya adalah 1 miliar, maka anak perempuan masing-masing dapat 250, 250, si anak laki-laki karena dua bagian dapat 500. Maka si anak laki-laki yang mau menyerahkan pada 2 adiknya, dia harus tahu, dan adiknya juga harus tahu bahwa dia, kakak laki-laki itu dapat 500. Kemudian setelah dia mengetahui haknya, maka dia hartanya dikeluarkan dan harta itu dibagikan kepada adik-adiknya yang perempuan yang 250-an tadi. Jadi kebolehan itu diperbolehkan, ada kesepakatan sepanjang masing-masing mengetahui dahulu bagiannya, lalu bagiannya dikeluarkan, lalu diberikan pada yang akan menerima. Baik yang menerima itu hanya 1 orang ataukah dibagi rata. Beberapa buku yang lain menambahkan selain ada kesepakatan, kemudian dikeluarkan dahulu, yaitu dia sudah dewasa. Jadi tidak bisa misalnya masih anak-anak, kemudian karena dia belum belum akil balik, bahkan bukan akil balik, istilahnya dalam level perkembangan itu kan mulai dari janin, anak-anak, kemudian dari mumayyiz itu mungkin umur 7-8 tuh dia hanya bisa membedakan baik dan buruk. Kalau balik itu ya sudah lebih dewasa. Tapi ada satu lagi yang lebih tinggi itu, saya lupa namanya, rusyid atau apa, itu dia sudah dalam arti kondisi cerdas, bisa berpikir jernih begitu. Jadi sudah bisa betul-betul mengetahui akibat hukum ketika dia melakukan sesuatu hal. Jadi bukan hanya sekedar dia ikhlas, lalu kemudian ada kesepakatan, tapi juga dia dewasa dalam arti pemikirannya sudah matang. Itu ya di atasnya balik, jadi sekitar umur, kalau dalam buku itu menyebut 21-an gitu ya, dikatakan. Nah, jadi itu Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaan yang kemarin saya terima. Monggo mungkin ada yang ingin didiskusikan.